Hey, what's up? Welcome back with me, I Can. So di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita story horror, teman-teman. Cerita story horror kali ini berjudul tentang gali kuburan tengah malam. Oh my love. So ini adalah cerita story dari channel Sobat Horor lagi ya, teman-teman. Jadi kalau kalian yang pengen lihat video aslinya, saya udah simpen link videonya di deskripsi. Kalian tinggal klik aja, nanti ditujukan ke video aslinya. Oh my love. Oke, jadi kita nggak usah banyak omong, kita akan mulai aja ke cerita story horornya. Apakah cerita story kali ini dapat membuat kita merinding atau malah garing? I don't know. So, kita nggak usah banyak omong, kita langsung mulai aja. And 1, 2, 3, let's go. Oke, gali kuburan tengah malam, teman-teman. Ngapain juga ya gali kuburan tengah malam, teman-teman? Oke. Ada suara burung hantu, sangat identik dengan hal-hal serem gitu kan. Kamu berada pada sudut pandang seorang laki-laki bernama Haris. Suatu malam dia mendapatkan pesan dari temannya Rini. Oke, kita Haris dan kita dapat pesan dari si Rini, ya teman kita si Haris. Maaf ganggu malam-malam gini, kata si Rini, ya oke. Ada apa Rini, kata kita. Aku dengar-dengar bapak kamu bisa gali kuburan ya, katanya. Oke. Iya bisa, kenapa emangnya? Oh jadi bapaknya si Haris ini bisa suka gali kuburan gitu. Aku mau minta tolong bapakmu nih. Kakekku baru aja meninggal di rumah sakit malam ini. Oh jadi kakeknya Rini baru aja meninggal. Innalillahi. Aku turut berduka cita ya. Semoga beliau tenang di sana. Besok mau dimakamkan jam berapa? Kata Rini. Kakekku mau dimakamkan malam ini juga. Gak sebaiknya nunggu besok pagi aja. Oh, ini udah malam banget loh. Jadi gak tahu kenapa pihak keluarganya itu gak mau dimakamkan besok. Ya pengennya langsung aja sekarang. Meskipun sekarang udah jam 11 malam. Maunya sih gitu, tapi tadi kakek berpesan jika beliau meninggal maka harus dimakamkan malam ini juga. Maaf merepotkan, aku udah nanya ke penggali kubur lainnya, tapi mereka nggak ada yang mau. Oh jadi itu kemauan kakeknya sendiri ya sebelum meninggal, teman-teman. Kakeknya berpesan kalau misalkan kakeknya meninggal ya pengennya langsung dimakamkan gitu, nggak mau nunggu besok. Dan Srini juga udah minta ke penggali kubur yang lain tapi nggak ada yang mau, teman-teman. Bapak kamu bisa bantu aku nggak, katanya. Bisa Rin, aku sama bapakku akan segera siapkan liang lahatnya, oke. Tapi bapaknya si Haris ini dia bisa ya. Dia bisa nggak kaya seperti penggali kubur yang lainnya. Sebelum pergi ke kuburan, Haris tiba-tiba mendapatkan pesan dari temannya Dika, oke. Oh Iris, kata Dika. Oh my love. Udah tidur, katanya. Belum, ada kerjaan nih, kata si Haris. Kerjaan apaan malam-malam gini? Kamu tahu Rini kan? Oke. Iya tahu, kata Dika. Malam ini kakeknya Rini meninggal, kata si Haris. Dia minta tolong bapakku buat siapin kuburan buat kakeknya. Kakeknya Rini, kata si Dika. Mbah Trisno. Oh jadi namanya itu Mbah Trisno ya, kakeknya si Rini. Kamu kenal sama kakeknya Rini? Ya elah, kamu ketinggalan info nih, kata si Dika. Kata orang-orang kakeknya Rini itu pakai ilmu hitam. Oh my love. Oh jangan asal bicara, gak baik, kata si Haris. Orang baru meninggal dibicarain yang enggak-enggak, katanya. Kamu tahu nggak kalau Mbak Trisno itu udah 3 kali mati suri dalam bulan ini? Oh my love. Udah 3 kali mati suri, teman-teman. Hah? Masa sih? Jangan bohong kamu, kata si Haris. Benar, kata Dika. Aku nggak bohong, katanya. Besok paginya saat jenazah Mbak Trisno mau dibawa pulang dari rumah sakit, dia tiba-tiba hidup lagi. Terus berteriak-teriak nggak jelas, katanya. Semua orang kaget banget. Oh my love. Kamu serius? Kamu tahu dari siapa, katanya. Oh my love.
Tetanggaku ada yang kerja di rumah sakit tempat Mbah Trisno dirawat. Dia lihat sendiri katanya. Oke. Pantesan harus dimakamkan malam ini juga. Kamu sama bapak kamu yakin masih mau gali kuburan buat kakeknya Rini? Oke, jadi kenapa nggak besok aja? Karena kalau besok dikuburkannya, takutnya si kakeknya itu malah hidup lagi teman-teman. Jadi pengennya langsung dimakamkan sekarang gitu. Iya, soalnya aku sudah terlanjur bilang ke Rini mau bantuin dia. Nggak enak kalau aku tiba-tiba batalin. Bapakku juga nggak masalah katanya. Oke. Bapakku bilang kalau kita pura-pura aja nggak tahu katanya. Kita lakuin tugas kita, oke, profesional ya teman-teman pada pekerjaannya. Habis itu pulang. Ya udah kalau gitu kata si Dika. Kamu hati-hati katanya, oke. Oh, sekarang si Hari sama bapaknya mau menggali kubur buat makam dari kakeknya si Rini. Aku mau minta tolong satu hal lagi kata Rini. Apa Rin? Jangan bilang ke siapapun tentang hal ini. Maksudnya? Iya Rin katanya. Oke, jadi si Rini meminta ke si Aris jangan bilang ke siapa-siapa. Kalau misalkan si Aris tuh apa ya, makamkan kakeknya malam hari gitu mungkin. 1 jam kemudian katanya. Oke. Rin, udah di mana kata si Haris. Maaf sebelumnya. Tanah pemakaman di sini tiba-tiba jadi keras banget. Gak bisa digali kata si Haris. Aku sama bapak aku udah 3 kali ganti tempat. Oh my lord. Tapi hasilnya sama aja. Rini enggak atau udah ngebaca. Maaf pak kata Rini. Kok pak? Apakah bapak keluarga dari pemilik ponsel ini? Hah ini siapa? Oh apakah ini polisi? Aku temennya Rini kata si Haris. Kami dari kepolisian. Oh bener ya, ini polisi teman-teman. Apa yang terjadi sama Rini? Ambulan yang membawa Rini dan keluarganya baru saja mengalami kecelakaan. Semua penumpang meninggal di tempat, kecuali seorang pasien atas nama Trisno yang sedang dilarikan ke rumah. Kecuali seorang pasien atas nama Trisno yang sedang dilarikan ke rumah sakit. Apakah Bapak memiliki nomor telepon keluarga korban yang bisa kami hubungi? Oke. Aneh banget ya. Tamat ya teman-teman. Aneh banget ya, yang kecelakaan kan mereka bawa jenazah kakeknya. Semua orang meninggal kecuali kakeknya, padahal kakeknya udah meninggal loh. Itu gimana sih pusingnya teman-teman. Yang selamat malah seseorang yang udah meninggal gitu, padahal dia udah meninggal tapi dia selamat gitu. Yang lainnya malah meninggal, termasuk si Rini ya teman-teman. Oh my lord. Jadi itulah, kalau kalian apa ya, kayak yang punya ilmu kayak gitu ya teman-teman. Setahu saya orang yang punya ilmu kayak gitu memang susah buat meninggal ya. Gak tahu sih, saya kan belum pernah ngalamin. Cuman kata orang-orang gitu kan, katanya kalau orang yang punya ilmu apa nggak tahu, ilmu hitam atau ilmu apalah, dia bakal susah meninggal teman-teman. Nggak tahu kenapa, I don't know. Jadi buat kalian lah jangan kayak gitulah ya, jangan tertarik sama hal-hal kayak gitulah. Kita hidup biasa aja, normal aja, daripada nanti kalian susah, nyusahin keluarga juga, nyusahin tetangga, nyusahin orang-orang yang dekat kalian gitu kan. Jadi mendingan jangan masuk ke dunia kayak gitu ya, oh my lord. Ya oke teman-teman, mungkin itulah untuk cerita story kali ini ya. Bagaimana menurut kalian tentang cerita story horror kali ini? Apakah cerita story kali ini dapat membuat kamu merinding atau malah garing? Komen di bawah. Ya oke, mungkin video kali cukup sampai sini aja. Thank for watching this video. Mohon maaf bila perbuatan berkata ini tidak ada kesengaja pun tidak disengaja. Oke, saya and see you next time.